Siang kawan-kawan dan selamat datang kawan-kawan mahasiswa Papua yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, dan juga kawan-kawan pers yang menyempatkan waktunya untuk datang untuk panggilan konferensi pers dari kami mahasiswa Papua Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema yaitu menarik militer dari wilayah Maibrat secara khusus dan seluruh tanah West Papua. Untuk itu kami akan segera melakukan konferensi pers bersama dengan membaca beberapa hal. Saya serahkan pada kawan. Dan operasi militer di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat dan seluruh tanah West Papua. Diperkirakan 7.000 warga masyarakat sipil di Kabupaten Maibrat, wilayah Aifat Raya yang mencakupi 5 distrik dan di dalamnya terdapat 50 kampung yang memilih mengungsi ke hutan. Akibat terjadi operasi oleh militer, kejadian itu tepatnya di Kabupaten Maibrat, Kampung Kisor dan Awet Main, dan telah membuat masyarakat mengungsi keluar dari desa mereka sejak tanggal 3 September 2021 hingga saat ini. Akibat operasi besar-besaran oleh militer Indonesia, dan saat ini para pengungsi sedang tersebar di beberapa kampung-kampung tetangga dan ada yang ke kota dan Kabupaten Sorong. Ada juga yang masih bertahan di hutan sejak mereka mengungsi dengan bahan makanan seadanya sampai saat ini. Aktivitas belajar mengajar pun lumpuh, aktivitas ibadah tidak berjalan, peternakan perkebunan milik warga tidak terurus, rumah dan harta benda semua ditinggalkan. Operasi tersebut berawal dari penyerangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Terdapat pos ramil di Kampung Kisor pada tanggal 2 September 2021 yang mengakibatkan 4 orang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat meninggal dunia. Merespon insiden ini, negara mengerahkan ratusan personil TNI dan Polri ke Maibrat dengan dalih pengamanan serta pengejaran pelaku. Pada tanggal 3 September 2021, Kepala Penerangan Kodam 4 Kasuari Letnan Kolonel Almhendra Pesireron mengaku bahwa 100-150 personil telah dikerahkan. Ini belum menghitung jumlah personil tetap di Maibrat dan Sorong Selatan, sehingga saat ini diperkirakan jumlah militer telah mencapai 400-an personil bahkan lebih, dan mereka telah menguasai seluruh wilayah Maibrat, Provinsi Papua Barat. Pos-pos militer didirikan sepanjang jalan umum seperti di Susumut, Sungai Kamundan dan sebagainya. Militer menyisiri identitas warga sipil, melintas dan juga melakukan pengecekan di jalan utama Sorong Manokwari, Provinsi Papua Barat. Barang bawaan juga disita dan diperiksa, alat-alat berkebun seperti parang, kapak, dan tombak juga diambil. Kondisi ini membuat warga sipil menjadi trauma dan tidak berkebun serta berburu dan aktivitas normal seperti biasanya. Pada hari pertama, TNI dan Polri melancarkan operasi secara serempak dan membabi buta di perumahan-perumahan milik warga di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan. Akibat 2 orang warga sipil, Simon Wemewer dan Michael Yam, ditangkap sewenang-wenang dan ditahan sampai hari ini tanpa pembuktian yang jelas. Dan pada tanggal 10 September 2021 terjadi penangkapan terhadap kedua orang, Prince Sue dan Josia Sue, di Kampung Karsu, Distrik Kaitinyo. Sementara itu, TNI dan Polri melancarkan penundaan terhadap organisasi sipil milik rakyat Papua, Komite Nasional Papua Barat (KNPB), tanpa satupun alat bukti yang menguatkan tuduhan mereka. Inilah wajah asli TNI dan Polri di atas tanah West Papua. Kondisi di wilayah Maibrat hari ini sama persis perlakuannya seperti di Intan Jaya, Duga, dan Puncak Papua. Bahkan di seluruh tanah West Papua sejak 1961 hingga hari ini bahkan terus terjadi. Pendudukan Indonesia dengan pola militeristik telah menelan 500 ribuan jiwa penduduk asli Papua. Ribuan masyarakat juga kehilangan rumah, ternak, dan harta benda. Bahkan tidak sedikit rakyat Papua yang lahir dan tumbuh di bawah teror psikologi juga fisik. Ditambah lagi dengan ingatan kekerasan militer masa lalu yang selalu menghantui, membayang-bayangi kehidupan orang Papua dan membuat hidup orang Papua kian buruk dan hancur di atas tanah airnya. Operasi militer selalu menjadi solusi Indonesia untuk menangani konflik berkepanjangan di West Papua
Ini menunjukkan dengan jelas bahwa Indonesia tidak punya niat baik sama sekali untuk menyelesaikan persoalan Papua, selain menambah deretan luka dan kekerasan. Otonomi khusus, pembangunan jalan dan infrastruktur, serta gagasan tentang kesejahteraan untuk masyarakat Papua telah menjadi sampul untuk menutupi kekerasan sistematis negara yang berkepanjangan, masif dan struktur. Sebab hanya dengan cara itu eksistensi kekuasaan negara terhadap bangsa Papua yang terlihat sifatnya menjajah manusianya melakukan eksploitasi terhadap alamnya dan Papua menuju kepunahan. Melihat, menyaksikan dan merasakan realitas ini, maka dapat disimpulkan bahwa masa depan rakyat Papua dalam ancaman besar. Dengan ini kami mahasiswa-mahasiswi Papua Kota Sulu Yogyakarta menyatakan sikap dengan tegas sebagai berikut. 1. Tarik militer organik dan non-organik dari Kabupaten Maibrat, Duga, Intan Jaya, Puncak Papua dan seluruh tanah Papua. 2. Hentikan operasi militer di Kabupaten Maibrat, wilayah Aifa Timur Raya yang sedang berlangsung saat ini. 3. Hentikan operasi militer yang mengakibatkan pengungsian berkelanjutan di Duga, Intan Jaya, Puncak Papua dan juga Maibrat. 4. Mengutuk tindakan serangan dan pembabi buta yang dilakukan oleh TNI dan Polri terhadap masyarakat sipil yang menyebabkan terjadinya pengungsian besar-besaran di Maibrat, Aifa Timur Raya dan seluruh tanah Papua. 5. Bebaskan Simon Wembewer, Michael Jam, Lucius Sue dan Free Sue tanpa syarat. Mereka adalah warga sipil, bukan pelaku. 6. Bukan akses jurnalis asing dan independen ke Maibrat dan seluruh tanah Papua. 7. Hentikan upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat negara terhadap Komite Nasional Papua Barat yang merupakan gerakan sipil dan tidak ada kaitannya dengan kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Maibrat, Aifa Timur. 8. Bebaskan tahanan politik Papua Victor Yaimo, Frans Basini, Hamnau, John Bless, Doni Paitulu, Wenslaus Saud, Chris Jamona, dan Bertos Penentruma tanpa syarat. Yang berikut, tolak PON 2021 sebagai program negara untuk menutupi kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat bangsa West Papua dan meredam perlawanan rakyat. Yang ke-10, tolak intervensi di investasi di blok Wabung, tutup Freeport, seluruh perusahaan sawit wilayah kepala burung Papua dan semua perusahaan nasional multinasional korporat yang merupakan dalang utama pelanggaran HAM dan ekosida di tanah Papua. 11. Terakhir, dan berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat bangsa West Papua melalui mekanisme referendum untuk mengakhiri penderitaan rakyat bangsa West Papua. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Salam solidaritas dan persatuan nasional. Yogyakarta, 11 September 2021, penanggung jawab mahasiswa-mahasiswi Papua Kota Sulu Yogyakarta.